Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan karomah dan doanya yang mustajab adalah Al-Hadrami. Nama lengkap beliau adalah Abu A'la Al-Hadrami, yang merupakan seorang sahabat yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadrami berasal dari Hadramaut, Yaman. Dia adalah utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi untuk menyebarkan Islam ke wilayah Bahrain. Sebelum Islam berkembang, penduduk wilayah Bahrain sebagian besar adalah orang-orang kafir yang menyembah dewa-dewa, berhala-berhala, dan ada juga beberapa orang Zoroaster atau Majusi dan Yahudi. Cahaya Islam kemudian mulai menerangi semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi dan menyuramkan para penyembah berhala. Al-Hadrami diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 628 Masehi. Tujuannya untuk menyampaikan pesan Islam kepada penguasa Bahrain. Penguasa Bahrain saat itu adalah Munzir ibnu Sawa al-Tamimi, yang kekuasaannya membentang dari pantai Kuwait ke utara Oman, termasuk ke Al-Hasa dan Kepulauan Bahrain. Dalam pesannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Munzir dan suku Abdul Qais memeluk Islam. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Munzir pun menerimanya dan mengumumkan pertobatan dan masuk agama Islam, sehingga semua penduduk Arab dan beberapa orang Persia di wilayah Bahrain juga masuk Islam. Hal itu menandai dimulainya era Islam di wilayah Bahrain. Atas kesuksesannya itu, Al-Hadrami diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wakilnya di Bahrain untuk mengumpulkan jizyah, yaitu pajak agama. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 632 Masehi, banyak suku Arab memberontak melawan Islam, termasuk sebagian besar penduduk Bahrain yang kembali ke budaya paganisme. Akibatnya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Al-Hadrami kembali ke Bahrain dengan pasukan yang cukup besar untuk mengajak para pemberontak kembali ke jalan Islam.
Sesampainya pasukan Al-Hadrami di tepi lautan, mereka terkendala dengan tidak adanya kapal. Rupanya tugas tersebut tidak mudah karena untuk menuju Bahrain mereka harus menyeberangi lautan yang cukup luas. Hal itu membuat pasukan besar itu galau dan hampir putus asa karena mereka tidak menyiapkan kapal dalam ekspedisi itu. Di tengah kegalauan pasukannya, Panglima Al-Hadrami tampil di hadapan mereka. Al-Hadrami membangkitkan semangat dan mengingatkan mereka bahwa perjalanan yang sedang mereka lakukan adalah jihad fisabilillah. Kemudian Al-Hadrami berdoa, menadahkan tangan seraya diikuti seluruh pasukan Islam. Selesai berdoa, Al-Hadrami menunggang kudanya dengan gagah sebagai panglima dan memberi komando kepada pasukannya agar mengikuti beliau. Pasukannya dengan kudanya masing-masing bergerak ke arah lautan yang menuju Bahrain. Karena mengetahui bahwa panglimanya adalah manusia saleh dan doanya mustajab, mereka kemudian mengikutinya tanpa sedikit pun keraguan. Semua pasukan tawakal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ajaibnya, lautan yang sebenarnya sangat dalam dapat dipijak dan dilalui oleh pasukan beserta kuda-kudanya. Sungguh menakjubkan. Mereka berpacu di atas laut, seolah-olah melintas di atas pasir yang lembut. Tidak ada satupun pasukan yang bersuara. Mereka dengan jantung yang berdebar, semua takjub dan tegang dengan apa yang sedang mereka alami. Di atas lautan mereka semua terus-menerus berzikir. Setelah sekian lama mengarungi lautan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu pantai kota Bahrain. Ketika pasukan Islam sampai di Bahrain, mereka yang murtad dari Islam diajak berunding oleh Al-Hadrami. Namun suku-suku Arab dan sebagian penduduk Bahrain menolak untuk kembali ke Islam. Akhirnya terjadi peperangan. Pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Al-Hadrami yang mempunyai semangat dan tekad jihad fisabilillah yang luar biasa, akhirnya memenangkan pertempuran itu. Al-Hadrami oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian diangkat untuk memerintah sebagai gubernur Bahrain sampai tahun 634 Masehi. Kemudian di akhir jabatannya, ia kemudian digantikan oleh Uthman bin Abi al-Alas Thaqafi pada tahun 635 Masehi. Al-A'la Al-Hadrami wafat. Al-Hadrami, kisah kesalehan dan karomahnya saat menyeberangi lautan dengan pasukannya begitu masyhur, sehingga dijuluki Mujabud Du'at, atau orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.